Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang kami banggakan, kami cintai, peserta didik kelas 7 MTS Negeri 10 Boyolali. Selamat, kalian telah masuk di madrasah ini. Mudah-mudahan harapan kedepannya kalian dapat belajar dengan baik di madrasah ini, sehingga harapan orang tua, harapan kami, dan harapan kalian semuanya dapat terwujud dengan baik. Terlebih dahulu, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Tati Kristanti, jabatan sebagai guru yaitu guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan pemaparan materi tentang bahaya narkoba. Apa sih narkoba itu? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Narkoba dan obat-obatan terlarang atau disingkat narkoba atau narkotik, psikotropika, dan zat aditif yang disingkat dengan nafsa adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-jenis narkoba dan gejala-gejala yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu opium, meliputi heroin dan morfin. Berasal dari kata opium, jus dari bunga opium. Opium disaripatikan dari opium poppy atau Papaver somniferum dan disuling untuk membuat morfin, kodein, dan heroin. Opium digunakan berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit, mencegah batuk, serta diare. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari penggunaan opiat adalah perasaan tenang dan bahagia, acuh tak acuh atau disebut juga apatis, malas bergerak, mengantuk, rasa mual, bicara cedol, papil mata mengecil atau melebar jika overdosis, gangguan perhatian atau daya ingat. Yang kedua, ganja. Ganja dikenal dapat memicu psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang atau gen. Ganja juga bisa memicu dan mencampur adukan antara kecemasan dan depresi. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan ganja adalah rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, pengendalian diri dan konsentrasi yang kurang, depresi, serta sering menguap atau mengantuk. Yang ketiga, amfetamin, termasuk di dalamnya sabu dan ekstasi. Ekstasi atau disebut juga methylendioxymethamphetamine atau disingkat MDMA adalah salah satu jenis narkoba yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri.
Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama yang sering menyebabkan kematian. Gejala-gejala dari penggunaan amfetamin yaitu kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang bahagia, pupil mata melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, susah tidur atau disebut juga insomnia, serta hilang nafsu makan. Yang keempat yaitu kokain. Kokain adalah salah satu zat aditif yang sering disalahgunakan. Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman belukar Erythrocylon coca yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan seperti meningkatkan daya tahan, untuk stamina, mengurangi kelelahan, rasa lapar, dan untuk memberikan efek euforia. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan kokain yaitu gelisah dan denyut nadi meningkat, euforia atau rasa gembira berlebihan, banyak bicara dan kewaspadaan meningkat, kejang, tekanan darah meningkat, berkeringat dan mudah berkelahi, penyumbatan pembuluh darah, distonia, atau kekakuan otot leher. Berikutnya yaitu halusinogen. Halusinogen seperti kertas berukuran seperempat perangko dengan banyak warna dan gambar, atau berbentuk pil dan kapsul. Cara pemakaiannya dengan meletakkan LSD pada lidah. Contohnya halusinogen adalah lysergic acid atau yang disingkat dengan LSD yang dapat menyebabkan halusinasi atau khayalan. Ini juga termasuk psikotropika golongan 1. Pengaruh halusinogen jangka pendek yaitu sensasi dan perasaan berubah secara dramatis, mengalami flashback atau bad trips, tidak dapat tidur, selera makan hilang, suhu tubuh meningkat, denyut nadi naik dan koordinasi otot terganggu. Jangka panjang, dalam penggunaan halusinogen ini dapat merusak sel otak dan daya ingat. Dampak penyalahgunaan narkoba. Ternyata penggunaan narkoba ini membawa dampak baik fisik, psikologi maupun sosial. Dampak fisik antara lain dapat menyebabkan impotensi, gagal ginjal, cacat janin, perlemahan hati, HIV atau AIDS, kanker hati, hepatitis C, hepatitis B, TBC, radang paru-paru, dan radang selaput paru. Sedangkan dampak psikologi tidak dapat mengendalikan emosi, depresi, tidak dapat mengambil keputusan yang wajar, dan rasa takut yang berlebihan. Sedangkan dampak sosial yang ditimbulkan adalah bertindak tidak sesuai norma yang berlaku di masyarakat, selalu menghindari kontak dengan masyarakat sekitar, mengganggu ketertiban umum, serta dapat menarik diri dari lingkungan masyarakat. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor ini juga bisa timbul dari faktor individual. Faktor ini kebanyakan dimulai pada saat remaja, dikarenakan pada saat remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi, maupun sosial yang pesat. Ciri-ciri remaja yang mempunyai risiko lebih besar menggunakan narkoba yaitu kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, pendiam. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan yang kurang baik, sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat, seperti komunikasi orang tua dan anak kurang baik, orang tua bercerai, kawin lagi, orang tua terlampau sibuk, acuh, atau orang tua otoriter. Ini juga dapat menjadi penyebab faktor penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, upaya apa untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba? Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga yang pertama
pertama dengan menanamkan kasih sayang dan perhatian. Menanamkan norma dan nilai moral sejak dini, mengasuh dan mendidik anak dengan baik, serta memberi teladan sekaligus pengawasan terhadap anak. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah yaitu melakukan edukasi tentang bahaya narkoba, misalnya dengan bekerja sama dengan beberapa pihak seperti pihak kepolisian atau pihak puskesmas setempat. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan siswa. Upaya yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat yaitu laporkan pada pihak yang berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 54 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 104 sampai dengan 108. Ayat 1 berbunyi, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ayat 2, masyarakat wajib lapor bila mengetahui adanya LHGUN dan edar gelap narkoba. Yang ketiga, ayat 3, pemerintah wajib menjamin keamanan dan melindungi pelapor sebagai ayat 2 di atas. Berikut Ibu akan menyampaikan tugas terkait dengan pemaparan yang sudah Ibu sampaikan. Tugasnya adalah kalian membuat ringkasan atau rangkuman atas materi yang Ibu sampaikan tadi. Tugas kalian ditulis yang rapi di kertas folio bergaris. Jangan lupa tuliskan nama kalian dengan lengkap, nomor peserta di sudut kanan atas kertas folio Anda. Tugas dikumpulkan dengan menunggu informasi selanjutnya dari pihak panitia Matsama. Stop narkoba. Jauhi narkoba, dekati agama. Narkoba pembunuh karakter bangsa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.